Pada awal abad ke-20, dunia seolah sedang dalam mimpi. Kota berkembang pesat, teknologi memajukan hidup, dan harapan untuk masa depan terasa begitu cerah. Setiap hari penuh dengan kegembiraan baru. Dari kereta api yang menyeberangi benua, hingga pesan yang cepat tersampaikan lewat telepon. Di Eropa, raja dan ratu bertemu dalam perjumpaan damai. Orang-orang bekerja, berbisnis, dan bersuka cita bersama. Anak-anak bermain di jalanan yang aman, tidak tahu akan apa yang akan datang. Semua seolah sempurna, seolah dunia akan terus seperti ini selamanya. Dunia belum menyadari bahwa mimpi itu akan segera berakhir dan malam akan menyelimuti semua yang pernah mereka kenal. Ini adalah cerita hari-hari akhir sebelum semuanya berubah. Juni tahun 1914, Sarajevo dipenuhi kegembiraan. Archduke Franz Ferdinand, pewaris Austria-Hongaria, tiba dengan istrinya, Sophie. Orang-orang melambai, berteriak Zdravo. Senyum terpatri di wajah semua orang, seolah hari ini cuma hari kenangan yang indah. Tapi di sudut jalan, sebuah pandangan gelap mengawasi. Nedeljko Kabrinovic, pemuda Bosnia yang marah, berdiri diam dengan pistol di saku. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tiba-tiba, sebuah bom terbang dari kerumunan. Boom! Bom itu mengenai kereta di belakang Archduke, meledak dengan bunyi menyakitkan. Orang-orang berlari sembarangan, tapi keduanya selamat. Franz Ferdinand memerintahkan untuk pergi ke rumah sakit melihat korban. Konvoi berbalik arah, tapi tersesat ke jalan sempit, tepat di depan Prinsip. Tanpa ragu, dia melesat maju dan menarik pelatuk. Dua tembakan jernih memecah kesenyapan. Sophie terjatuh, tangan memegang dada. Franz Ferdinand juga terjatuh. Sebelum sampai rumah sakit, keduanya sudah wafat. Kerumunan yang dulu meriah, sekarang penuh tangisan. Langit mendung, angin menjadi sejuk. Sebuah tembakan sederhana, dua nyawa hilang. Tapi ini bukan akhir. Ini hanyalah percikan api yang akan membakar seluruh benua. Percikan yang ditunggu akhirnya datang pada tanggal 28 Juni. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo, pewaris takhta Austro-Hungaria, oleh seorang nasionalis Serbia. Tindakan satu orang ini kini mengguncang pondasi seluruh benua. Pada 23 Juli tahun 1914, Austria-Hongaria mengirimkan ultimatum yang sangat ketat kepada Serbia sebagai tanggapan atas pembunuhan Pangeran Archduke Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo. Ultimatum tersebut meminta Serbia melakukan langkah yang melanggar kedaulatannya, seperti membiarkan pejabat Austria menyelidiki pembunuhan di wilayah Serbia. Serbia merespons dengan penuh hati, menerima sebagian besar syarat, tetapi menolak beberapa poin yang dianggap merusak kedaulatannya. Austria-Hongaria, yang sebenarnya telah bersiap untuk perang, melihat tanggapan ini sebagai alasan yang cukup. Pada 28 Juli tahun 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang kepada Serbia.
Peristiwa ini membuka tabir perang yang lebih luas, didorong oleh sistem sekutu yang kompleks di Eropa. Rusia, sebagai sekutu Serbia, segera memulai mobilisasi pasukannya. Jerman, sekutu Austria-Hungaria, melihat mobilisasi Rusia sebagai ancaman langsung dan menyatakan perang kepada Rusia pada 1 Agustus tahun 1914. Sehari kemudian, Jerman juga menyatakan perang kepada Prancis, sekutu Rusia. Untuk menyerang Prancis, Jerman mengikuti rencana Schlieffen yang membutuhkan penyerangan melalui Belanda dan Belgia, negara netral. Serangan ini membuat Inggris marah, dan pada 4 Agustus tahun 1914, Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Dalam waktu seminggu, sebagian besar kekuatan Eropa telah terlibat dalam perang yang akan meluas menjadi Perang Dunia Pertama. Perang segera menyebar ke wilayah lain, dengan kekuatan-kekuatan Eropa menarik koloni dan sekutunya. Timur Tengah, Afrika dan Pasifik menjadi medan perang, menjadikannya perang yang pertama kali meliputi seluruh dunia. Pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Marne dan pertempuran Ypres segera berlangsung, dengan kedua pihak terjebak dalam perang gawang yang memakan banyak nyawa. Agustus tahun 1914, angin perang meniup seluruh Eropa. Jerman menyerang Belgia, Inggris mengirim pasukannya ke daratan. Austria-Hungaria bertempur dengan Serbia. Semua negara terlibat, kecuali satu. Italia, negara yang selama 32 tahun bergabung dalam Triple Alliance bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Tetapi pada hari-hari gelap Agustus tahun 1914, para pemimpin Roma membuat keputusan yang mengejutkan. Kita tetap netral. Setelah tetap netral sepanjang tahun 1914, Italia akhirnya memilih bergabung dengan blok sekutu karena dijanjikan wilayah yang diduduki Austria-Hungaria, Trentino, Trieste, Istria, dan Hak di Laut Tengah. Perjanjian London ditandatangani 26 April 1915 dan 5 hari kemudian, 2 Mei 1915, Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Di tengah keganasan Perang Dunia I, dua tempat di Prancis menjadi saksi kesedihan yang tak terlupakan. Verdun, medan perang yang terbakar selama 10 bulan, dan Dom, kamp konsentrasi yang menyekat ribuan tahanan perang. Keduanya berbeda dalam bentuk kekerasan, tapi sama dalam penderitaan yang ditimbulkannya. Ini adalah cerita tentang tempo-tempo yang tak pernah lupa oleh sejarah. Pada Februari tahun 1916, Jerman menyerang Verdun dengan serangan senjata berat yang tak pernah ada sebelumnya. Tujuan mereka menumpuk orang Prancis seperti tumpukan pasir sampai mereka menyerah. Selama 303 hari, kedua pihak bertempur di parit-parit yang penuh lumpur, api, dan kematian. Lebih dari 700.000 orang tewas, hilang, atau terluka, setara dengan populasi kota besar saat itu. Verdun bukan hanya medan perang, tapi simbol kebanggaan dan ketahanan Prancis yang membuat mereka tidak mau mundur, meskipun semua sudah hancur. Sementara perang berkecamuk di Verdun, di pegunungan Prancis Selatan, kamp konsentrasi Dome dibuat untuk menahan tahanan perang, sebagian besar warga Jerman, Austria, dan warga negara yang dianggap bahaya bagi Prancis. Lebih dari 12.000 orang ditahan di sana antara 1914 sampai 1919, hidup dalam kondisi yang menyakitkan. Tempat tidur yang sempit, makanan kurang, dan kerja paksa. Banyak yang mati karena penyakit atau kelaparan. Dam adalah sisi gelap dari perang yang jarang dibicarakan, ketika kebencian terhadap musuh menjadikan orang biasa sebagai korban. Verdun dan Dom, dua tempat yang berbeda, tapi keduanya menceritakan cerita tentang penderitaan manusia di masa perang. Verdun adalah medan perang
yang melawan kekerasan dengan kekerasan. Sedangkan Dom adalah tempat di mana kekerasan ditujukan ke orang yang tak berdaya. 1917, tahun yang mengubah wajah Perang Dunia Pertama selamanya. Setelah 3 tahun perang yang memakan banyak nyawa di Eropa, 2 peristiwa besar mengguncang keseimbangan kekuasaan. Satu, yang membawa kekuatan baru ke medan perang. Dan satu lagi, yang membuat seorang peserta lama mundur. Ini adalah cerita tentang bagaimana Amerika Serikat memasuki perang dan bagaimana Rusia meninggalkannya. Sebelum 1917, Amerika Serikat memegang netralitas. Tapi ketegangan tumbuh ketika Jerman menerapkan perang kapal selam tanpa pemberitahuan. Titik puncaknya terjadi pada Mei tahun 1915. Kapal penumpang Lusitania tenggelam oleh rudal kapal selam Jerman, menewaskan lebih dari 1.100 orang, termasuk 128 warga Amerika. Masyarakat Amerika marah, tapi pemerintah masih menolak memasuki perang. Hingga Januari tahun 1917, surat Zimmermann terungkap. Pesan rahasia dari Jerman ke Meksiko mengajaknya bergabung melawan Amerika dengan janji tanah. Bersama dengan semakin banyaknya kapal Amerika yang tenggelam, Presiden Woodrow Wilson akhirnya mengumumkan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917. Sementara Amerika bersiap memasuki perang, Rusia menghadapi permasalahan di negaranya. Rakyat kekurangan makanan dan keputusasaan akibat perang yang berlarut-larut. Pada Februari tahun 1917, pemberontakan memaksa Kaisar Nikolai II turun tahta. Pemerintah sementara yang terbentuk masih terus berperang, tapi ketidakpuasan masih tinggi. Pada Oktober tahun 1917, Partai Bolshevik yang dipimpin Lenin merebut kekuasaan dengan janji, roti, darah, dan perdamaian. Mereka segera menandatangani perjanjian perdamaian dengan Sekutu Tengah di Brest-Litovsk pada Maret tahun 1918, membuat Rusia keluar dari perang dan kehilangan banyak wilayah. Ini adalah kekalahan besar bagi Sekutu, tapi memberinya kesempatan untuk fokus pada masalah di negaranya. Peristiwa 1917 menciptakan situasi yang aneh. Sekutu kehilangan Rusia, tapi mendapatkan Amerika. Pasukan Amerika yang segar dan persediaan besar akhirnya memberikan kekuatan tambahan yang dibutuhkan Sekutu untuk memenangkan perang. Sementara itu, Rusia memasuki era baru dengan pemerintahan komunis yang akan memengaruhi sejarah dunia selama puluhan tahun ke depan. Tahun ke-1918, Perang Dunia I telah merusak Eropa selama 4 tahun. Jerman tahu waktu sudah habis. Pasukan Amerika Serikat mulai tiba dengan jumlah besar, dan persediaan makanan serta senjata di tanah Jerman hampir habis. Tapi Kaisar Wilhelm II dan para jenderalnya punya satu harapan terakhir, serangan Kaisar Kaiserschlag, serangan besar-besaran yang akan memecah barisan Sekutu sebelum pasukan Amerika sepenuhnya turun. Pada 21 Maret tahun 1918, Jerman meluncurkan serangan dengan ribuan artileri yang meledak secara bersamaan, bunyinya terdengar hingga London. Pasukan Jerman yang terlatih Stoßtruppen atau pasukan serangan pukulan menyerbu lubang terowongan Sekutu dengan cepat, membuka celah di barisan depan. Mereka maju sejauh 64 km dalam seminggu, yang paling jauh dalam perang parit ini. Tapi keberhasilan itu tidak bertahan lama. Pasukan Jerman terlalu cepat maju, sehingga pasokan makanan dan amunisi tidak bisa mengikuti. Sekutu segera menutup celah dengan pasukan cadangan, termasuk tentara Amerika yang pertama kali berperang dalam jumlah besar. Pada Mei tahun 1918, serangan Jerman terhenti
mati total. Harapan terakhir mereka hancur. Saat Jerman lelah dan kehabisan sumber daya, Sekutu siap untuk membalas. Pada 8 Agustus tahun 1918, yang disebut Jerman sebagai hari terburuk pasukan, Sekutu meluncurkan serangan di Omens, Prancis. Mereka menggunakan kombinasi tank baru seperti tank Mark V, artileri akurat, dan serangan udara yang terkoordinasi. Pasukan Jerman terkejut dan mundur dengan cepat, tanpa bisa membangun barisan pertahanan baru. Serangan balik ini terus berlanjut selama berbulan-bulan. Setiap hari, Sekutu maju lebih jauh, memecah barisan blok sentral satu persatu. Kerajaan Austria-Hungaria menyerah pada Oktober tahun 1918. Diikuti oleh Kesultanan Ottoman. Di Jerman sendiri, pemberontakan pecah di antara tentara dan warga. Kaisar Wilhelm II melarikan diri ke Belanda pada 9 November 1918. Sudah 4 tahun medan perang menjadi rumah bagi jutaan jiwa. Ledakan meriam yang tak berkesudahan, debu yang menyedot nafas, dan kesedihan yang meliputi benua Eropa. Perang dunia itu, yang awalnya diprediksi akan berakhir dalam beberapa minggu, telah merenggut jutaan nyawa dan merusak segala yang ada. Hingga hari itu tiba, 11 November 1918, di sebuah kereta api di Compiègne, Prancis, para perwakilan Jerman bertemu dengan pihak Sekutu. Udara dipenuhi ketegangan, semua tahu ini adalah momen penentuan. Tanda tangan ditandatangani pada perjanjian gencatan senjata. Suara meriam yang kian redup, kemudian sunyi. Sebuah sunyi yang jarang terasa sepanjang 4 tahun terakhir. Berita itu menyebar dengan cepat. Di medan perang, tentara Sekutu bersorak meriah, sementara pasukan Jerman duduk lelah, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kota-kota, warga keluar ke jalanan, saling memeluk, menang bahagia. Akhirnya, perang yang mengerikan itu berakhir. Tapi sunyi itu juga membawa kesedihan. Jutaan orang tak akan pernah kembali ke rumah. Kota-kota hancur, ekonomi roboh, dan dunia akan menghadapi konsekuensi yang abadi dari peristiwa ini. Perjanjian gencatan senjata 11 November 1918 bukan hanya akhir perang. Ia adalah awal dari sebuah bab baru yang penuh tantangan bagi dunia. Setelah Perang Dunia I berakhir pada November tahun 1918, para pemimpin negara, pemenang Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Italia berkumpul di Istana Versailles, Prancis, untuk menyusun perjanjian perdamaian. Setelah negosiasi sengit selama 6 bulan, perjanjian resmi ditandatangani pada 28 Juni tahun 1919. Tepat 10 tahun setelah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand yang memicu perang. Isi utama perjanjian Versailles. 1. Kesalahan perang. Jerman wajib mengakui kesalahan penuh atas terjadinya perang. 2. Ganti rugi. Membayar ganti rugi sebesar 132 miliar mark Jerman, jumlah yang sangat besar pada waktu itu untuk kerusakan yang ditimbulkan. 3. Pengurangan angkatan bersenjata. Angkatan darat dibatasi, hanya 100.000 prajurit. Tidak boleh memiliki angkatan laut besar atau pesawat terbang, dan dilarang membangun pertahanan di wilayah perbatasan dengan Prancis. 4. Penyerahan wilayah. Menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis, memberikan hak pengawasan atas pelabuhan Danzig sekarang Gdansk kepada Liga Bangsa, dan melepaskan beberapa wilayah untuk membentuk negara-negara baru seperti Polandia. 5. Liga Bangsa
dibentuk sebagai lembaga perdamaian untuk mencegah konflik di masa depan meskipun AS tidak bergabung. Meskipun ditujukan untuk mengakhiri perang, perjanjian ini menimbulkan kemarahan parah di Jerman karena dianggap terlalu kejam dan tidak adil. Beban ganti rugi meruntuhkan ekonomi Jerman, dan kebencian itu menjadi pijakan bagi munculnya rezim ekstrem yang akhirnya mengarah pada Perang Dunia II.